Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, pelajaran kita hari ini kita membahas tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Makhluk hidup itu memerlukan lingkungan untuk tempat hidupnya. Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Lingkungan itu dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat, udara yang bersih terdapat di daerah pegunungan. Udara di pegunungan masih bebas dari polusi seperti yang ada di pedesaan atau di perkota-kota. Untuk pegunungan terasa segar. Udara di pegunungan itu terasa segar karena banyak terdapat tumbuhan. Daerah pegunungan jauh dari kehidupan individu di perkotaan, juga jauh dari lalu lintas kendaraan bermotor. Nah, dari kendaraan bermotor itu yang menyebabkan polusi udara sehingga udara membuat tercemar. Jadi lingkungannya tidak sehat dan membuat penyakit seperti penyakit saluran pernapasan, batuk, seperti itu. Lingkungan sehat itu sangat penting bagi kehidupan. Kehidupan yang sehat dipengaruhi keadaan lingkungan. Bagaimana keadaan lingkungan yang sehat? Bagaimana anak-anak? Bagaimana? Apa ada yang bisa menjawab? Ya, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kehidupan bagi kehidupan makhluk hidup. Pernahkah kamu pergi ke pegunungan? Ya, yang pasti banyak ya. Dan bagaimana keadaan di sana? Pasti tidak ada polusi udara, pencemaran, seperti itu kan. Nah, pegunungan merupakan contoh lingkungan yang sehat. Udara bersih, airnya jernih, dan juga bersih. Udara bersih dan air bersih itu sangat diperlukan untuk manusia. Karena untuk apa? Ya, kalau udara itu kita untuk menghirup, bernapas, oksigen. Kalau air kita butuh untuk minum, mandi, mencuci, dan itu semua harus air yang jernih dan bersih. Tidak boleh yang ada yang tercemar. Baik, yang selanjutnya yaitu lingkungan tidak sehat. Di perkotaan terdapat berbagai kegiatan industri. Kegiatan industri menghasilkan limbah. Limbah mencemari lingkungan. Perkotaan sangat banyak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan asap. Asap dapat mencemari lingkungan. Asap dan limbah mengganggu kesehatan makhluk hidup. Limbah industri juga mencemari tanah di sekitarnya. Lingkungan tercemar mengancam kelangsungan makhluk hidup. Karena itu, kelestarian lingkungan perlu dijaga. Gunanya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Jika lingkungan tempat tinggal kita kotor, apakah berpengaruh terhadap kesehatan? Ya, yang jelas terpengaruh. Kondisi lingkungan sekitar kita sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Jika lingkungan sekitar kotor, kita akan mudah terserang penyakit. Misalnya, air selokan rumah kita menggenang karena tidak mengalir. Genangan air tersebut menjadi sangat sarang nyamuk.
Jika nyamuk tersebut menggigit salah satu anggota tubuh, maka tubuh kita akan merasa sakit. Sampah yang berserakan dan tidak tertutup juga menjadi sarang lalat. Jika lalat hinggap di makanan dan makanan itu tidak ditutupi, maka lalat akan menempelkan penyakitnya pada makanan tersebut, sehingga kita akan mengalami sakit perut. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan cara penghijauan atau reboisasi, membersihkan dan memperlancar saluran air, serta membuang sampah pada tempatnya. Reboisasi adalah, ada yang tahu anak-anak? Baik, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Pelestarian lingkungan dapat dengan cara mengatur pembuang limbah. Pelestarian lingkungan dapat dengan cara mengatur pembuangan limbah industri. Sebelum dibuang limbah industri diolah, limbah yang telah diolah tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi, itu tadi materi yang kita pelajari anak-anak, dan selanjutnya silakan anak-anak untuk mengerjakan soal di bawahnya dan dikumpulkan nanti ya. Kerjakan dengan baik dan tetap semangat untuk mengerjakan. Kerjakan dengan baik, jangan menyontek atau melihat dari temannya. Sebisa mungkin dikerjakan. Kalau belum paham, silakan dipertanyakan kepada saya. Baik, silakan untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, itu tadi hasil tes tulis kalian. Jadi tetap semangat untuk belajar, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat terus. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa manfaat dan juga barokah. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.